Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini berjumpa lagi bersama Bu Lia di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, sekarang kita itu sudah memasuki bab 3, yaitu mengenai hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, kira-kira kabar kalian bagaimana nih? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga mencuci tangan kalian ya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai hak kekayaan intelektual. Untuk itu, kalian simak baik-baik penjelasan dari saya ya. Jadi yang pertama ini adalah pengertian dari HKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Yang pertama, menurut NC Geok dan Stewart, HKI itu merupakan hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Lalu sedangkan menurut David, di sini HKI adalah merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Jadi intinya itu HKI atau hak kekayaan intelektual ini adalah sebuah atau sesuatu yang memberikan perlindungan hukum atas kreativitas kita yang nanti kita akan hasilkan. Lalu di sini itu ada 4 prinsip HKI, ada ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan juga sosial. Untuk ekonomi, jadi di sini di mana hak intelektualnya itu berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Lalu untuk keadilan, jadi di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Lalu di kebudayaan, di sini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan di sosial, jadi di sini adalah sosial itu mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara di mana hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Lalu selanjutnya di sini adalah ada klasifikasi dari HKI. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Pasti kalian di sini sudah sering dengar tentang hak cipta, terutama hak cipta misalkan pada film ataupun pada lagu-lagu. Nah, jadi hak cipta di sini dalam pengertiannya adalah hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya. Misalnya karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri. Nah, lalu di sini yang kedua adalah hak kekayaan industri atau industrial property right. Nah, di sini dalam pengertiannya itu jadi adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Nah, hak kekayaan industri ini dalam atau berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak kekayaan industri tahun 1883 yang telah diamandemenkan pada tanggal 2 Oktober 1979 itu meliputi paten, merek dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan juga varietas tanaman. Lalu di sini selanjutnya ada dasar hukum HKI.
Nah, hukum yang mengatur HKI itu biasanya bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi yang bersangkutan. Nah, di sini HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia. Nah, dasar hukumnya itu yang pertama di sini ada perjanjian internasional, lalu yang kedua itu ada undang-undang nasional. Nah, di sini akan saya bacakan perjanjian internasional itu apa saja dan undang-undang nasional itu juga terdiri dari apa saja. Nah, jadi untuk perjanjian internasional, yang pertama ini ada Berne Convention, yaitu tahun 1883, di mana di dalamnya itu adalah hak cipta. Lalu yang kedua adalah di sini Paris Convention tahun 1886. Nah, di sini itu ada paten, merek, dan juga desain industri. Lalu yang ketiga itu adalah perjanjian TRIPS, Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Nah, di sini adalah WTO tahun 1994. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis, antara lain WCT, WPPT, Madrid Protocol, dan PCT. Nah, untuk undang-undang nasional sendiri, di sini ada 9 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Lalu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu yang keempat itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Undang-undang yang selanjutnya nomor 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, di mana adalah Lembaran Negara RI tahun 1982 nomor 15. Lalu yang ke-8 adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Lalu yang ke-9 yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang ratifikasi Trade Related Aspect of Intellectual Property Right atau TRIPS. Nah, jadi di sini undang-undang nasionalnya itu ada 9 dan perjanjian internasionalnya ada 9. Nah, untuk itu, untuk materi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung komen di bawah atau kalian tanyakan langsung kepada Bulia. Nah, untuk tugasnya silakan kalian cari penjelasan mengenai dasar-dasar hukum HKI, karena tadi kan baru saya sebutkan. Nah, kalian cari penjelasannya mengenai dasar hukum HKI dari perjanjian internasional dan juga undang-undang nasional. Nah, untuk tugas ini terakhir dikumpulkan pada hari Jumat. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.